ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim dan seluruh penulis kutubus sittah kecuali Imam Al-Bukhari dari jalur Ibnu Syihab Az-Zuhri dari sahabat yang mulia As-Sa'ib bin Yazid dan Ubaidullah bin Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Kata beliau, akhbarahu an Abdurrahman bin Abdin al-Qari. Beliau bercerita dari Abdurrahman bin Abd al-Qari. Annahu qala sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul. Beliau berkata, saya mendengar Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbihi aw syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajr wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Siapa yang tidur atau siapa yang ketiduran sehingga luput dari hizib dia atau sesuatu dari hizib yang biasa dia lakukan. Hizib itu artinya rutinitas bacaan atau kegiatan seseorang di malam hari. Dia kayak wirid. Jadi kalau dia ada kebiasaan di malam hari, dia melakukan sholat, atau membaca Al-Quran, atau ada dzikir yang biasa dia baca, nah dia ketiduran, atau dia luput sebagiannya. Misalnya dia biasanya baca 1 juz, karena ketiduran dia cuma baca setengahnya saja, dia luput. Faqara'ahu fima baina salati al-fajr wa salati al-dhuhr. Karena dia luput, akhirnya dia baca antara salat subuh dan salat duhur. Dia qada. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu, tertulis untuknya pahala. Ka'annama qara'ahu minal lail, seakan-akan dia membacanya di malam hari. Ini hadits yang mulia, penuh dengan manfaat dan ada renungan yang berharga, kaidah besar yang perlu kita perhatikan dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Iya. Dan tadi di awal hadits saya sengaja bacakan ya, ada jalur riwayatnya dari siapa. Karena ini dari jalur sahabat meriwayatkan dari tabi'in dari sahabat. Dan ini jarang-jarang terjadi. Tapi memberikan kepada kita pelajaran tentang bagaimana para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama terdahulu mereka di dalam menjaga syariat ini, menukilnya, saling mempelajarinya, menghafalnya, sebagiannya mengambil dari sebagian yang lain. Iya, dan itu bagian dari kebenaran sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkata, tasma'un minni
wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum. Kalian mendengarkan dari saya, dan akan datang nanti orang-orang mendengar dari kalian. Dan akan datang lagi nanti orang-orang yang mendengar dari kalian itu, manusia juga mendengar dari mereka. Itulah hadits Rasulullah SAW terjaga. Iya. Ini hal yang menarik ya untuk kita renungi, karena sahabat itu kedudukannya lebih tinggi dari tabi'in. Tapi sahabat ini meriwayatkan dari tabi'in, tabi'in meriwayatkan dari sahabat lagi. Subhanallah. Memang dalam ilmu itu seorang jangan memperhitungkan umurnya. Jangan dia memperhitungkan kedudukannya. Sebab kalau dia perhitungkan umur dan kedudukan, itu namanya kesombongan. Dan seorang tidak akan dimudahkan mendapat ilmu dengan gaya yang seperti itu. Seorang yang ingin belajar, dia niatkan untuk ikhlas, mengangkat kejahilan dari dirinya, dan dia ambil dari guru yang layak dan syah untuk belajar darinya, walaupun gurunya lebih muda daripada dia. Hadits Umar ibn Khattab ini, beliau berkata, radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi aw syai'in minhu." Siapa yang tertidur dari kebiasaan bacaannya di malam hari atau aktivitas sholatnya, atau dia tertidur dari sebagiannya. Iya. Ini kita petik darinya pelajaran bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatur aktivitas para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diatur aktivitasnya dengan kegiatan-kegiatan, ibadah-ibadah, rutinitas. Iya. Sehingga seperti ini ada bacaan yang dibaca di malam hari, ada kegiatan rutin di malam hari, ada dzikir selepas sholat, ada dzikir di pagi hari, dzikir di sore hari, dzikir ketika akan tidur, dzikir ketika bangun tidur. Subhanallah. Diberi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cahaya-cahaya, lentera-lentera yang menemani keseharian seorang muslim. Sehingga hari-harinya itu kalau dia tekuni dengan baik akan menjadi hal yang terang, hal yang mencerahkan, perkara yang banyak keberkahannya. Perkara yang banyak keberkahannya. Karena itulah hendaknya seorang itu punya fikih dan perhatian terhadap masalah ini. Dia harus ada kegiatan rutinitas harian, dia jaga, dia pelihara. Karena itu tidak layak seorang muslim dan muslimah tidak memiliki rutinitas dari hal yang seperti itu. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, orang yang tidak sholat witir itu rajul su', kata Imam Ahmad. Orang yang tidak melakukan sholat witir, itu orang yang buruk. Orang yang tidak baik. Iya, betul, sholat witir sunnah. Tapi tidak layak bagi seorang itu untuk tidak melakukannya. Padahal itu adalah hal yang dimudahkan. Kalau dia tidak melakukan di awal malam, maka dia lakukan di akhir malam. Kalau berat dia lakukan di akhir malam, maka diberi solusi oleh Nabi. Dia lakukan 3 rakaat di awal malam, sebagaimana Nabi berwasiat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita baru bangun tidur sudah diajari oleh Nabi doa-doa. Iya. Dan doa-doa ini kalau kita pahami kandungan dan maknanya luar biasa untuk keberkahan kita di hari itu. Sebelum sholat subuh ada 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sholat subuhnya sendiri, sholat 5 waktu itu subhanallah. Iya.
rukun yang kedua di dalam Islam ini. Pondasi besar. Setelah sholat ada dzikir. Disyariatkan berzikir lagi di pagi hari hingga matahari terbit. Ada sholat duha setelahnya. Sholat syuruk. Begitu masuk waktu duhur, ada sholat rawatib sebelum duhur, setelah duhur. Begitu masuk waktu asar, dia boleh sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Begitu masuk waktu maghrib, dia ada syariat sholat rawatib setelah maghrib. Demikian pula setelah isya. Ketika akan tidur, diajarkan doa-doa. Ketika masuk di malam hari, diajarkan banyak doa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini luar biasa. Iya. Dan di dalam hadits ini terdapat kaidah besar di dalam agama, bahwa agama ini dibangun di atas kemudahan. Dibangun di atas kemudahan. Kalau seorang luput, boleh dia ganti. Diberi kelapangan, keluangan untuk menggantinya di waktu lain. Dan ini kaidah besar. Nah, Nabi SAW bersabda, "Dinu yusrun." Agama itu adalah hal yang dimudahkan. Dan dibahasakan dalam kaidah fikih, al-masyaqqatu sababun ditaysir. Hal yang memberatkan itu kadang mendatangkan kemudahan. Jadi kalau seorang luput, dari bentuk kemudahan yang diberikan, dia boleh untuk menggantinya. Iya. Kemudian terdapat syariat mengqadha dari apa yang luput. Ya, kalau dia ada kebiasaan sholat malam 11 rakaat, dia luput, dia boleh lakukan di siang harinya, di waktu duhanya, dia lakukan 12 rakaat, dia tambah 1 rakaat supaya genap. Sebagaimana kalau dia punya kebiasaan sholat witir 3 rakaat misalnya, jangan dianggap, ini sudah luput waktunya. Nah, boleh dia qadha. Nanti kalau matahari terbit, dia lakukan 4 rakaat. Sisa dia qadha kalau sholat. Kalau bacaan, dia punya kebiasaan membaca 1 juz setiap malam, maka dia luput, maka boleh dia ganti di siang hari. Dia ganti di siang hari. Dan pahalanya sama. Pahalanya sama. Dikatakan, kutiba lahu, ditetapkan untuknya pahala, ka'anna man qara'ahu minal lail. Seakan-akan dia membacanya dari malam hari. Dan terdapat kalau seorang itu luput sesuatu, itu lebih cepat dia ganti, itu lebih baik. Karena ini di malam hari dia luput, maka diganti di siang harinya. Dan ini hadits menunjukkan kepada kita semua bahwa dari mana yang diinginkan di dalam syariat, apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita itu hendaknya memiliki kebiasaan, sebuah kebiasaan yang terkait dengan Al-Quran. Apakah dalam bentuk sholat malamnya atau membaca Al-Quran itu. Itulah yang disebut dengan hizb di malam hari. Ya, karena itu para sahabat Rasulullah SAW itu membagi malam-malamnya. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Ada yang dalam 10 hari. Ada yang lebih daripada itu. Iya. Jadi itu diperlukan di dalam kehidupan. Nah, ini bulan Sya'ban, kita akan memasuki bulan Ramadan. Apabila masuk bulan Sya'ban itu disebut sebagian as-salaf sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Mereka hidupkan dengan membaca Al-Quran, sudah bersiap untuk masuk di bulan Ramadan. Karena puasa di bulan Sya'ban itu, Nabi melakukannya, itu seperti sholat nafilah untuk sholat wajib. Jadi sebelum kita masuk dari sholat, dari puasa Ramadannya yang wajib, maka ada puasa sunnahnya. Dan jiwa itu apabila sudah terbiasa dengan ketaatan, itu lebih besar pahalanya. Karena itu ada satu pembahasannya dibahas oleh para ulama. Dan ini mungkin agak detail masalah ini, tetapi saya ingin sebutkan supaya
Ada gambaran untuk kita perbandingan di dalam pahala. Iya. Jadi mana yang lebih afdal? Seorang melakukan ibadah dalam keadaan dia menikmati ibadah itu, tenang dengan ibadah itu, ataukah orang yang melakukan ibadah dia paksakan dirinya, dia lakukan dengan hal yang berat? Yang mana yang lebih afdal? Iya. Dan tidak diragukan bahwa orang yang melakukan ibadah dalam keadaan menikmati ibadah tersebut, terbiasa dengannya, itu yang lebih afdal. Ya, kalau seorang masuk bulan Ramadan, dia berat karena selama 11 bulan sebelumnya dia tidak puasa, tiba-tiba puasa, tapi tetap dia lakukan. Dengan berat, tapi dia lakukan. Maka itu utama, tidak ada masalah. Utama. Dapat kebaikan. Tapi kalau dia masuk bulan Ramadan, dia lakukan dengan penuh kecintaan, dengan menikmati ibadah itu, dengan penuh kerinduan, kesyukuran. Nah, itu lebih utama. Nah, jenis yang kedua ini itu tidak didapatkan, kecuali kalau dia sudah ada persiapan-persiapan sebelumnya, sudah membiasakan dirinya dengan puasa dan ibadah sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerahkan kepada kita semua keteguhan di atas Islam dan Sunnah, menyambung untuk kita semua kebaikan, nikmat dan rahmat, supaya kita bisa sampai di bulan Ramadan, menjalani bulan tersebut, dan termasuk orang-orang yang berbahagia dan beruntun dengan bulan Ramadan. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah, semoga kita semua diteguhkan di atas Islam dan Sunnah, di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala a'lam.